warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, masih semangat ya? Semangat. Oke. Pada pertemuan hari ini pertemuan keberapa anak-anak? Pertemuan kedua. Oke. Pertemuan pertama kemarin diajari apa sama Bu Nisa? Angkat tangan. Tekanan hidrostatis itu apa saja pengaruhnya? Massa jenis? Kedalaman. Terus berarti hidrostatis itu sendiri apa anak-anak? Tekanan? Yang? Tekanan yang? Diam. Tekanan yang diukur pada fluida yang diam. Pengaruhnya tadi massa jenis, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Oke, pada pertemuan hari ini anak-anak, rencananya kita akan belajar tentang hukum Archimedes, gitu ya. Tapi sebelumnya, nah, pernah lihat ini anak-anak? Apa ini? Kapal selam. Biasanya ada di bagian mananya laut ya? Permukaan, dasar, laut. Di dalam lautnya ya, di dasar laut, di tengah-tengah laut, atau di permukaan laut? Ya tergantung kan gitu ya, tergantung kan gitu. Kalau kapal penumpang di permukaan, kalau kapal selam, Tergantung. iya. Itu kenapa anak-anak? Ayo, itu kenapa? Kapal selam bisa ada di tengah-tengah atau melayang di permukaan itu karena apa? Adanya gaya apung. Oke, disimpan dulu. Karena ada gaya apung sehingga kapal selam ini bisa naik ke atas permukaan atau bisa di melayang. Paham anak-anak? Itu disimpan dulu. Oh, karena ada gaya apungnya Bu Nisa kan itu ya. Tapi cek dulu apakah benar kan itu anak-anak ya. Oke, untuk selanjutnya, nah materi yang akan kita pelajari ada tujuan pembelajarannya anak-anak. Ada tujuan yang harus dicapai dalam pertemuan hari ini. Sama halnya dengan pertemuan kemarin, coba dibacakan dulu Ravelin. Tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, poin utamanya. Oke, menjelaskan contoh aplikasi hukum Archimedes. Oke, dari 3 tujuan pembelajaran ini anak-anak nanti akan kita pelajari melalui percobaan. Tuh. Nah, sebelum kita melakukan percobaan anak-anak, Bu Nisa seperti biasa memberikan bahan ajar terlebih dahulu. Kalian baca terlebih dahulu dan cari konsep apa yang penting di bahan ajar yang Bu Nisa berikan. Nah, bisa diakses di mana? Di sini anak-anak. Diakses, dibuka HP-nya, akses e-modul yang sudah Bu Nisa siapkan untuk mempelajari pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, bisa? Nah, Archimedes, hukum Archimedes sendiri adalah benda ketika dicelupkan dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas anak-anak. Kan gitu ya, akan mendapatkan gaya ke atas. Sehingga benda akan kehilangan beratnya ketika berada pada fluida. Itu ya anak-anak ya. Nah, gaya angkat tersebut itu dinamakan gaya apung atau gaya Archimedes. Paham ya? Jadi ketika ada benda yang dimasukkan ke dalam air, itu artinya ada gaya angkat ke atasnya, yang namanya gaya apung atau gaya Archimedes, gitu ya. Nah, gaya apung sendiri anak-anak itu tidak lain adalah berat benda di udara dikurangi dengan berat benda dalam zat cair. Nah, bagaimana cara mencari berat benda di udara dan berat benda dalam zat cair? Nah, kita menggunakan yang namanya neraca pegas anak-anak. Ini namanya neraca pegas.
Nah, konsep yang akan kita pelajari ini diawali dari masalah ini anak-anak. Nah, kamu pernah melihat ketika kalian, ini apa namanya? Menimba. Nah, pernah ada pengalaman menimba anak-anak? Siapa? Angkat tangan. Ya, Ardin. Ya, Ardin, gimana pengalamannya kamu menimba? Menimba itu waktu timba di program sering Ya. Waktu timba berisi air masuk jangkar itu timbanya terasa berat. Terasa berat. Tetapi ketika di dalam airnya bagaimana? Berat, lebih berat pada saat ditarik atau pada saat berada dalam airnya? Pada saat ditarik. Oke, nah, kita simpan dulu anak-anaknya. Jadi kita punya dua pertanyaan yang akan kita jawab. Mengerjakan suatu LKPD. Nah, mengerjakan LKPD ini yaitu dengan cara berkelompok anak-anak. Sekarang Bu Nisa minta kalian pasang dulu jas labnya. Lalu kamu berkumpul bersama kelompoknya. Di-scan dulu anak-anak LKPD-nya, dibaca dulu apakah ada tahapan-tahapan dari LKPD ini yang belum kalian pahami. Tadi ya? Apa? Setengah itu dilihat. Ini kan tingginya berapa tadi? 2,5 ya, berarti kan dikasih garis ya. Nah, berarti dicelupkan sampai sini. Nah, setengah. Nah setelah, jangan sampai salah. Setengah. Nah, setengah. Baru kalau sudah dicelupkan semua, karena semua volume kan masuk di situ ya. Nah, dilihat harus teliti itu anak-anak. Selisihnya memang sangat kecil. Tapi bener apa enggak itu ya? Ya. Harus teliti, pasti mengalami perubahan itu. Oke, anak-anak, selanjutnya sudah selesai semua? Oke. Kemarin kan kelompok berapa yang maju dulu? Sekarang coba kelompoknya Twinta ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Diskusi kami mengenai percobaan hubungan. Oke. Terus? Pertama yaitu masalahnya, pernahkah Anda menimba air dari sumur? Apa yang Anda rasakan saat menimba? Pernah. Saat ember berada di dalam air, berat ember akan terasa lebih ringan dibandingkan berat ember saat tidur. Dari hasil percobaan di atas, dapat kesimpulan bahwa dalam percobaan kita butuh aktivitas bahwa jika suatu benda yang diturunkan ke dalam bidang dan air, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas, misalnya sama dengan benda air yang dipindahkan oleh Oke, sudah. Nah, coba dari atas dulu anak-anak. Dari atas dulu kita bahas, kita diskusikan. Oke, stop. Nah, dari rumusan masalah dulu anak-anak. Oke, silakan siapa yang mau menanggapi rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh kelompoknya Twinta dan kawan. Yuk, silakan mau berkomentar boleh, silakan. Yuk. Ayo, angkat tangan. Ayo. Silakan. Ya.
Jadi hubungan antara gaya angkat dengan air itu apa? Hubungan antara gaya angkat zat cair dengan berat air yang berpindah. Oke, yuk coba. Jadi kita dalam hubungan gaya yang ditampilkan tadi ada itu apa namanya FA sama W-nya tadi. Kayak ini ada gitu. Jika volume sama bendanya itu kan besar yang tercelup tengah bagian, lalu kayak ini itu kecil, sedangkan yang tercelup seluruhnya itu volume sama bendanya lebih kecil dari yang atas, tapi gaya Archimedesnya itu lebih besar. Ini mereka itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Antara apa? Berbanding terbalik antara apa dan apa? Gaya angkat dan berat beban berbanding terbalik ya Nana. Dari pertemuan hari ini gitu ya Nana ya, kita sudah belajar. Oke, sudah ya, paham ya Nana ya. Jadi gaya apung itu dipengaruhi ya Nana. Yang pertama volume benda tercelupnya, terus massa jenisnya, massa jenis bendanya, lalu dipengaruhi oleh apa lagi? Jenis benda boleh, terus percepatan gravitasi itu selalu berpengaruh anak-anak ya. Jadi bisa Bu Nisa tuliskan gini ya, jadi bisa Bu Nisa tuliskan gini, gaya angkat, nah gini ya anak-anak ya, FA nya namanya gaya Archimedes itu tidak lain nilainya sama dengan massa jenis fluida, kan gini anak-anak ya, dikalikan berpengaruh juga gravitasi dan juga berpengaruh terhadap volume benda tercelup ya. Jadi gaya apung itu tadi dipengaruhi oleh volume benda tercelup, massa jenis fluida dan percepatan gravitasi. Paham anak-anak? Nah, jadi berdasarkan percobaan kalian, kita bisa menjawab orientasi masalahnya yang menyebutkan bahwa ketika kita menimba, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Tadi kenapa kok lebih mudah, lebih terasa berat di udara dibandingkan di dalam air? Kenapa anak-anak? Karena benda terus selain itu ada apa lagi? Ada gaya Archimedes, karena berpengaruh gaya Archimedes yang membantu berat agar terangkat ke atas. Paham anak-anak ya? Yang gaya angkat ke atas itu arahnya selalu menuju ke atas gitu ya. Oke, jadi di situ. Nah, sekarang kalau misalkan diminta untuk menjawab soal ini anak-anak, maka gaya ke atas ya berarti langsung saja FA sama dengan rho V dikalikan G dikalikan volume benda tercelup. Massa jenis airnya 1000, 0,05 berapa? 500. Gaya angkat ke atasnya 500. Paham anak-anak? Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai. Jadi motivasi dari yang pertama tadi anak-anak, kok bisa ada ke atas, ke bawah. Ininya apa namanya, kapal selamnya anak-anak. Kenapa? Dipengaruhi karena apa? Gaya Archimedes. Berarti di kapal selam itu diatur bagaimana kalau di permukaan, maka gaya angkatnya sama dengan gaya beratnya. Ketika dia mau tenggelam, maka gaya angkatnya itu harus lebih kecil. Ada pengaturannya seperti itu. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya Nana, kita sudah belajar banyak ya tentang hukum Archimedes. Jangan lupa, sama halnya dengan yang kemarin, Bu Nisa juga akan memberikan soal melalui ketua kelas kalian. Saya berikan nanti kode dead quiznya pada ketua kelasnya, paham? Oke, sudah. Sekarang pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang hukum pokok hidrostatis dan hukum Pascal. Oke, paham? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran anak-anak, mari kita berdoa. Coba dipimpin Talita.
kita mulai. Demikian akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.